Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pasuruan merupakan sekolah berbasis Islami yang berdiri kurang lebih sudah 56 tahun dan didirikan oleh Kyai Haji Abdus Syukur Adnan. Sekolah ini terletak di Jalan Badar nomor 1 Kalirejo, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Untuk sarana prasarana yang disiapkan MTSN 1 untuk menunjang pembelajaran siswa, otomatis yang sarana yang ada di kelas masing-masing itu otomatis pembelajaran di sini. Memang ketika saya waktu hadir di sini itu kan ada namanya pembelajaran yang penuh dengan IT, yang namanya IT board. IT board ini alhamdulillah kemarin saya sampaikan coba kelas istilahnya kelas yang ini dua aja, kelas ini diberikan kelas IT board yang menggunakan IT board pembelajaran dengan digitalisasi. Alhamdulillah dengan mempermudah alat, mungkin saya sudah lihat di sana alatnya ya, IT boardnya itu kan menggunakan pembelajaran penuh dengan IT, penuh dengan langsung tanpa menggambar, tanpa menulis dan sebagainya, cuma menggunakan sentuhan tangan dengan mengunduh di situ dan sebagainya, sehingga pembelajaran menarik buat anak-anak dan membuat menyenangkan dan juga otomatis perhatiannya lebih fokus dan mudah diterimanya. Ini setelah itu kan diterapkan oleh guru kita dengan senangnya. Sekarang setelah itu kan menggunakan TikTok dan sebagainya pembelajarannya. Jadi tetap kita gunakan untuk pembelajaran, tetap menyiapkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa, tidak hanya ketika tapi ya penunjang sumber dari bentuk buku atau download dan sebagainya. Visi misi MTS 1 Pasuruan adalah terwujudnya siswa yang berakhlak karimah, berprestasi, disiplin dan berbudaya lingkungan. Terkait misinya, yang pertama menyelenggarakan pendidikan berciri khas madrasah dengan berakhlak karimah. Yang kedua, mewujudkan siswa berprestasi dengan proses belajar mengajar yang efektif, efisien dan menyenangkan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang keempat adalah menciptakan suasana agama harmonis dan berbudaya lingkungan. Di program kami di kesuaan itu ada yang namanya koordinator pengembangan diri bidang keagamaan, yang itu nanti akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu nanti macam-macam. Jadi ada Jumat pertama mungkin ada pembacaan tahlil, kemudian ada istighosah, ada Asmaul Husna, begitu. Ada juga nanti di Jumat Berkah itu ada yang namanya Jumat Sehat. Jadi di program itu ada madrasah sehat. Salah satunya kita masukkan programnya di hari Jumat itu, begitu. Jadi nanti di hari Jumat itu mesti ada kegiatan keagamaan, sholat duha, Asmaul Husna dan lain sebagainya itu. Ada beberapa, kalau kemarin kita memang banyak, kemudian di tahun ini kita merampingkan karena kami berorientasi pada perlombaan dan kejuaraan. Maka salah satunya ada MTQ, futsal, ada sepak bola, voli, drum band dan lain sebagainya. Ini kami berorientasi dari semua ekstra itu, kami orientasinya kepada kejuaraan. Jadi bibit-bibit yang nanti akan muncul dari ekstra itu, yang kelak ketika ada perlombaan kita ikutkan di perlombaan itu melalui salah satunya adalah ekstrakurikuler. Saya kira demikian. Terkait dengan upaya untuk mendisiplinkan diri siswa ketika pembelajaran, Bapak Ibu guru, terutama saya pribadi, ketika memasuki kelas, yang pertama adalah mengecek kehadiran siswa. Ya, pentingnya kita mengecek kehadiran siswa adalah bahwa pembelajaran kita ini diikuti oleh siswa, dalam arti keseluruhan siswa yang ada dengan yang tidak ada kita bisa pantau. Kemudian yang kedua adalah membuat komitmen belajar. Pastinya ketika kita mulai kegiatan belajar mengajar, tentunya di situ anak-anak sendiri juga harus komitmen dengan belajar pada saat kegiatan pembelajaran dengan Bapak Ibu guru, sehingga diharapkan dengan kondisi seperti ini pembelajaran bisa kondusif.
Tentunya untuk memotivasi siswa-siswi dalam pembelajaran di kelas itu banyak metode-metode yang bisa kita gunakan. Ya, metode-metode yang bisa kita gunakan sangat bervariasi. Bisa mulai dari metode diskusi, bisa kita melakukan dengan metode wawancara, atau mungkin di situ bisa juga kita lakukan dengan ceramah secara bervariasi. Nah, untuk mendukung partisipasi aktif siswa, tentunya di sini metode diskusi dianggap menjadi paling efektif karena di situ terjadi hubungan timbal balik dalam pembelajaran antara siswa dengan guru maupun antara siswa sendiri dengan siswa, sehingga motivasi belajar siswa itu akan bisa terbangun dengan baik. Terkait dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus, di sini bisa saya artikan kebutuhan khusus itu bisa yang positif, artinya kebutuhan khusus bagi siswa yang belajarnya cepat. Nah, kemudian ada juga siswa yang belajarnya mungkin lebih lambat dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Untuk mereka yang mungkin memiliki kecepatan belajar yang di atas standar atau rata-rata dari yang lain, maka kita berikan pengayaan di sana. Tetapi untuk teman-temannya yang lain yang barangkali mungkin perlu ada pendampingan khusus, maka di sini guru punya waktu yang lebih atau punya peranan yang lebih dalam memberikan pendampingan, dalam memberikan bimbingan, dalam memberikan pengarahan, sehingga apa yang kemudian menjadi target dari kurikulum sesuai dengan kompetensi dasar yang diinginkan itu bisa tercapai. Untuk menilai kemajuan belajar siswa itu kita bisa melihat dari kegiatan harian, dalam kegiatan keseharian dan harian, baik itu dari penilaian segi kognitif, kemudian segi psikomotorik, kemudian yang ketiga adalah dari sisi sikap. Nah, tiga hal ini patut kemudian kita sandingkan ketika kita memberikan penilaian kepada siswa. Nah, kemajuan-kemajuan belajar itu akan bisa terlihat manakala mereka berada pada tahapan setingkat lebih tinggi dari kemampuan yang sebelumnya. Nah, jadi kemampuan yang diharapkan ini nanti akan bisa dicapai ketika mereka mampu memenuhi dari target atau kriteria ketuntasan minimal yang sudah ditetapkan oleh sekolah atau madrasah. Terkait dengan metode yang diterapkan dalam pembelajaran, kemudian dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda, tentunya ini dalam kurikulum Merdeka kita sudah diberikan arahan gitu ya, anak-anak dengan gaya belajar mulai dari kinestetik, gaya belajar audio, kemudian gaya belajar visual, itu kan mereka memiliki background gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kemudian treatment yang dilakukan oleh guru, tentunya di sini adalah memberikan wadah, terutama di sini adalah misalnya model penugasan anak-anak yang kinestetik itu akan berbeda dengan anak-anak yang audio, sehingga di sini guru harus pinter-pinter untuk bisa mengatur bagaimana model assessment yang tepat bagi anak-anak yang memiliki gaya belajar tersebut. Kan yo ono arek-arek.